Oke, halo semuanya, selamat malam. Ya, sekarang kita mulai, kita lanjutin tutorial yang bab 12 kemarin. Sebelumnya bagi yang belum lihat WA Group, silakan dicek dulu ada ralat dari tutorial yang sebelumnya ya, saya ada salah jawaban sedikit. Oke, sekarang kita akan coba nggak habiskan sih, ada satu topik lagi yang nggak dibahas, tapi kita akan coba selesaikan. Ini sambil menunggu soal kuisnya dari Power Soma masih belum dikirim sampai sekarang. Jadi kita akan kuis harusnya di tengah-tengah tutorial ya. Oke, mari kita mulai dulu di nomor 14C. Ya, sekarang kita mulai dari yang pemanasan yang gampang-gampang dulu ya. Ini tentang nabla ya. Nabla atau vektor gradien dari suatu fungsi. Jadi di sini kita ingin menentukan nabla untuk fungsi. Jadi nabla itu apa? Nabla itu sebenarnya simbol untuk yang segitiga kebalik ini. Isinya apa? Isinya itu sebenarnya turunan-turunan parsial yang pertama. Ya, turunan-turunan parsial yang pertama. Dalam kasus yang nomor 14C, berarti turunan parsial kita ada turunan parsial yang pertama kita ada 3 jenis, gitu ya. Ada yang terhadap X, terhadap Y, dan terhadap Z. Jadi nanti kita akan bentuk dia dalam bentuk vektor, gitu ya. Di FY dan FZ. Berarti fx-nya akan sama dengan apa? Kita akan coba lihat turunannya apa nih terhadap x, berarti kita anggap y dan z-nya sebagai konstan. Sehingga kita punya yz ditambah habis ya, habis. Fy turunan parsial terhadap y, xz ditambah aturan rantai. Oke, 2y dikali e pangkat y kuadrat tambah z kuadrat ya. Sedangkan fz kita adalah ini xy ditambah 2z dikali e pangkat y kuadrat tambah z kuadrat. Ya udah, berarti tinggal susun. Nabla f kita adalah susun dalam vektor. Yz, xz tambah 2y e pangkat y kuadrat tambah z kuadrat, lalu xy ditambah 2z dikali e pangkat y kuadrat tambah z kuadrat. Selesai. Ya. Untuk nabla, gampang banget. Nah, ini satu paket sebenarnya. Soal nomor 15 juga sama aja gitu ya, ngitung nabla, cuma nanti pada akhirnya kita substitusi di titik yang diberikan ya. Kita lihat yang 15. Karena di sini fungsinya hanya dua ubah, berarti ya nabla f kita hanya fx dan fy saja. Jadi kita tentukan dulu turunan parsial. Apa ini turunannya? Kita pakai aturan rantai gitu ya. Ini cosinus, ya turunan dari sinus ya cosinus. Cosinus dari x kuadrat per y dikali turunan dalamnya ya. Ini turunan dalamnya turunan terhadap x. Jadi 2x dibagi. Sedangkan turunan parsial terhadap y ini adalah sama ya, sebenarnya turunin dulu sinusnya jadi cosinus dikali turunan dalamnya tapi terhadap y. Berarti turunan dari seper y itu adalah minus seper y kuadrat ya, tapi ada x kuadrat. Nah, lalu kita hitung nilainya di 0,1. Berarti cos 0 dikali 0. Kan 0. Kan 0/1. FY-nya juga sama ya, 0 ya. Kan ada x kuadrat di 0 juga. Oh, jadi kesimpulannya apa? Nabla F di 0,1 itu sama dengan vektor 0. Ya, vektor 0. Ya. Jadi nggak ada bedanya dengan sebelumnya ya. Bedanya cuma di substitusi aja gitu. Ada tambahan satu langkah aja gitu. Oke.
Itu nomor 14 dan 15 ya. Ya, kita lanjut. Kalau ada pertanyaan langsung tanya aja ya. Jadi kita akan lanjut terus ya. Dan kita lihat nomor 16. Nah, ini tentang turunan berarah. Untuk turunan berarah, kita akan lakukan perkalian titik ya, turunan berarah. Antara nabla F fungsinya, dengan vektor arahnya. Tapi jangan lupa vektor arahnya harus vektor satuan dulu. Ya. Vektor arahnya harus vektor satuan, jangan sampai lupa. Sebagai contoh kita akan lihat 16A yang gampang-gampang aja. Berarti tadi turunan berarah kita butuh nabla F. Langsung aja ya, saya turunkan terhadap X. Saya punya 6X min 2Y. Saya turunkan terhadap Y, saya akan punya min 2X plus 2Y. Lalu nabla F-nya kita hitung di titik yang diberikan, di 1, min 1. Berarti saya akan punya 6 min 2, itu 8. Dan ini min 2, min 4. Tapi hati-hati, vektor arah kita yang diberikan di soal masih belum vektor satuan. Maka dari itu kita perlu bikin vektor satuan. Ini saya pakai simbol topi ya untuk menyatakan dia vektor satuan. Itu adalah vektor V dibagi dengan panjang vektor V. Maka dari itu kita akan punya, ini kan 4, min 3 dibagi sama panjangnya berapa? 4 kuadrat tambah min 3 dikuadratkan, yaitu 5. Gitu ya. Jadi 4/5, min 3/5. Sip. Berarti turunan berarah kita, simbolnya D besar, fungsinya apa, dihitung di titik berapa, banyak ya, dihitung di titik berapa, di arah mana, gitu harus disebut. Ini adalah, tadi saya ngomong, nabla F, dihitung tadi, didotkan sama vektor arahnya. Jadi kita punya apa? 8, min 4, dot 4/5, min 3/5. Yang adalah 32/5 tambah 12/5, yaitu 44/5 ya. Ya. Seharusnya masih belum terlalu aneh karena ini cuma rumus doang ya. Nah, selanjutnya kita lihat nomor 17 ya. Kita lihat nomor 17. Nah, di sini ada cerita, ada lebah, dia merasakan suhu dengan fungsi itu ya 120 per bla 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 bla, banyak sekali. Jika lebahnya ada di posisi 111, si lebahnya itu pengen bergerak ke arah di mana suhunya menurun paling cepat. Ya. Jadi kita ingin menentukan arahnya di mana. Nah, sebelum kita ngomongin hal itu, kita lihat dulu tentang turunan berarah. Ya mungkin harusnya sudah pernah ya dijelaskan. Jadi ini turunan berarah dari fungsi f pada arah u di titik p gitu ya. Ini kan nabla f dihitung di p dikali dengan atau didot dengan vektor arahnya u. Dan ingat vektor arahnya harus berupa vektor satuan. Menurut dot produk atau hasil kali titik, kita bisa tuliskan dia sebagai norm dari nabla f dikali norm dari u, ya, panjang vektornya dari vektor u, dikali kosinus dari sudut apitnya. Tapi tadi kan vektor arahnya vektor satuan, jadi si panjang vektornya sama dengan 1. Saya bisa tuliskan dia, ini kurang lengkap ya. Ini dihitung di titik P, gitu ya. Jadi saya punya nabla F dihitung di titik P dikali dengan kosinus theta. Nah, dari sini kita bisa tahu kapan dia paling gede, kapan dia paling kecil. Ya. Dia paling gede ketika cos theta-nya sama dengan 1. Cos theta-nya 1 berarti theta-nya 0. Ya. Theta-nya 0. Nah, berarti dia paling kecil ketika
cos tetanya sama dengan min 1, yang berarti tetanya sama dengan 180 derajat atau pi radian. Ya. Artinya apa sih kalau tetanya 0 derajat? Artinya sudut apit antara sinabla F dengan si vektor arahnya itu 0 derajat, yaitu berhimpit berarti kan. Dua vektornya berhimpit. Jadi kamu bisa milih vektor arahnya adalah sinabla F, searah dengan nabla F di titik P, agar membuat turunan berarah kamu menjadi maksimum. Kalau turunan berarah menjadi minimum gimana? Ya berarti kamu pengennya sinabla F kamu punya sudut apitnya dengan si vektor arah kamu itu 180 derajat. Berarti dia berlawanan arah. Berlawanan arah. Jadi kamu bisa memilih arahnya adalah minus dari nablanya. Ya. Nah, idenya di sini kita bisa pakai. Karena kita pengen si lebahnya merasakan suhunya menurun paling cepat. Artinya apa? Saya pengen nyari turunan berarah agar saya pengen nyari arah agar turunan berarahnya paling kecil atau minimum. Ya. Jadi pilih baik sekali penulisannya. Pilih arahnya, misalkan saya namain arahnya vektor U, itu adalah minus nabla. Di sini fungsinya adalah fungsi P besar, dihitung di titik 1, 1, 1. Oke? Ya, mari kita hitung deh. Yuk, kita hitung. Kita hitung turunan parsial. Jangan ini dulu. Turunan parsial ini. Pakai aturan rantai, kita akan punya 120. Ini minus 1 tambah X kuadrat, tambah Y kuadrat, tambah Z kuadrat dikuadratin, dikalikan dengan turunan dalam, yaitu 2X ya. Turunan dalam, turunan terhadap X maksudnya di sini. Lalu kita bisa hitung, kita bisa evaluasi nilainya di 1, 1, 1. Dan menghasilkan minus 240X, salah. Minus 240, kan X-nya 1 ya. Dibagi berapa nih? 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, 4. 4 dikuadratin, 16. 240 bagi 16, berapa tuh? Minus 15 ya. TY, kayaknya nggak beda jauh ya. Bedanya cuman turunan dalamnya aja. Ini 2Y. Dan bisa dihitung juga di substitusi di 111, kita juga akan peroleh minus 15 dan bla 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 bla, TZ-nya juga akan sama ya. Minus 15 juga. Jadi vektor arah yang kamu inginkan adalah minus 15, minus 15, minus 15. Nah, dalam kasus ini ini vektor arah kamu, tapi mungkin akan jauh lebih bagus apabila vektor arah kamu dibuat vektor satuannya. Ya, jadi kamu bagi dengan panjang. Itu akan lebih bagus. Oke? Ya. Oke. Ada pertanyaan sejauh ini? Silakan. Kak, maaf, Kak mau tanya. Boleh. Berarti itu kalau udah ketemu vektor yang min 15-nya ada 3 itu udah selesai, Kak? Saya Atau belum? salah. Maaf. Saya salah. Harusnya minusnya ya. Maaf. Nah, ini vektor arah kamu. Sebenarnya udah selesai. Cuman kalau mau lebih bagus lagi ya kamu buat vektor arahnya jadi vektor satuan ya, agar lebih bagus. Kamu bisa bagi dengan panjang. Oh iya, Kak. Oke, Kak. Ya. Ya, ada pertanyaan lain sejauh ini? Boleh? Nggak ada? Oke. Kita lanjut ke nomor 19 ya sekarang. Ini terkait aturan rantai. Nah, di sini kita punya fungsi dua ubah W. Nah, kita mau lihat nomor 19.
kita punya fungsi dua kubah W, tapi X di sini bergantung dari X dan Y, cuma X-nya bergantung dari T, Y-nya juga bergantung dari T. Nah, logikanya, kalau mau nyari DWDT, ya, kita substitusi aja gitu ya, jadi len tangen T bagi sekan kuadrat T, terus kamu turunin aja kayak biasa, kayak waktu zaman di semester lalu. Cuma ribet, ya ribet. Makanya kita bisa menggunakan aturan rantai di sini. Jadi di sini DWDT itu akan sama dengan do. Hati-hati, D sama do ini beda ya. Do ini menyatakan turunan parsial. Do W do X, saya turunkan dulu terhadap X karena saya cuma bisa menurunkannya terhadap X atau terhadap Y gitu ya kalau punya fungsi W. Dikali dx dt. Ya, aturan rantai. Cuma hati-hati ini kan fungsinya banyak peubahnya. Jadi kamu harus tuliskan semua peubahnya gitu ya. Do W do Y kali dy dt. Jadi kalau ada 3 peubah kayak gimana kayak yang 19D ya. Nanti kamu tambahin lagi do W do Z kali dz ya. Kalau ada 4 peubah ya tambahin lagi terus saja. Tapi sesuai kebutuhan ya. Untuk 19A kita hanya butuh sampai 2 variabel saja. Kita stop sampai di sini. Ya. Oke, kita coba. Tapi sebelumnya kayaknya akan jauh lebih enak kalau kita tulis W-nya sebagai ln X kurang ln Y ya. Dengan menggunakan sifat logaritma natural. Biar menurunkannya jadi lebih mudah. Karena do W do X ya turunan dari ln X, seper X. Dx dt turunan dari tangen T, sekan kuadrat T. Do W do Y minus ln Y, minus 1 per Y, karena turunan dari minus ln Y ya. dy dt, oke, aturan rantai. Turunkan dulu pangkat 2-nya. Turunkan dulu pangkat 2-nya. Dikalikan dengan turunan dari sekan T. Sekan T dikali tangen. Ya, tapi kita belum beres karena kita pengen buat semuanya dalam T ya. Jadi kita substitusi X dan Y-nya dalam T. 1 per tangen T, oke, jadi sekan kuadrat T per tangen T dikurang 2, ini sekan kuadrat T ya, sekan kali sekan tangen T dibagi Y-nya, sekan kuadrat, bisa kecoret. Oke. Jadi kita punya sekan kuadrat T bagi tangen T kurangi 2 tangen T. Ya, terserah mau disederhanakan lebih lanjut, boleh, ya mau berhenti sampai sini juga nggak masalah. Ya. Nah, selanjutnya ini ada di nomor 20. Masih sama ya, masih aturan rantai, cuma yang berbeda adalah sekarang X dan Y-nya ini bergantung, ini saya mau bahas 20B, jadi ada Z juga. X, Y, dan Z-nya ini bergantung dari S dan T, jadi mereka semua fungsi 2 variabel, gitu ya, X, Y, dan Z. Nah, di sini pertanyaannya bisa macam-macam, berarti bisa do W do S, bisa do W do T. Nanti kita akan hitung juga di substitusi di pi koma setengah. Ya. Oke, sekarang kita coba kerjakan do W do S. Ya. Harusnya sih do W do T-nya sama, maksudnya bukan sama aja, nggak beda jauh gitu ya caranya. Kita coba lihat satu dulu ya, do W do S. Berarti dengan aturan rantai, karena W-nya hanya bergantung dari X, Y, dan Z, ya saya hanya bisa menurunkan dia terhadap X. Berarti saya kalikan do X, do S. Sekarang kita menggunakan notasi do, ya, karena X-nya di sini fungsi 2 variabel. Atau 2 kubah. Ya. Ini do W, do Y, do S, do W, do Z, do Z, do S. Ya. Mari kita hitung do W do X. Apa itu do W do X? Ya, aturan rantai. Di sini, oke, saya langsung aja. X dibagi akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Lalu do X do S. Oke, ini saya harus turunkan dia terhadap S. Turunan kosinus adalah minus sinus. Minus sinus ST dikali turunan dalamnya, yaitu T.
Oke. Lalu ada do W do Y. Ya, ini Y dibagi akar itu dikali do Y do S. Turunan dari sin ST terhadap S. Berarti T dikali cos ST. Ditambah do W do Z, yaitu adalah Z dibagi segerombolan itu, dikali do Z do S, yaitu turunan dari S kuadrat T terhadap S, yaitu 2ST. Nah, sini kita harus ubah mereka dalam bentuk ST, ya, fungsi dalam variabel ST. Sebelumnya, saya mau potret dulu deh di samping biar nggak terlalu padat. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat itu apa sih? Saya akan punya cos kuadrat ST ditambah sin kuadrat ST tambah S pangkat 4 T kuadrat gitu ya. Jadi ini sebenarnya sama aja karena ini sama dengan 1 gitu ya. Jadi akar 1 tambah S pangkat 4 T kuadrat ya. Jadi ini saya mau ubah bagian penyebutnya jadi itu. Baiklah, ini jadi apa? X. Oke, cos sinus ini dikali T. Jadi minus T, cosinus ST, sinus ST, penyebutnya sama semua. Saya jumlahin segerombolannya langsung gitu. Y-nya apa? Sin ST. Oh, T, cos ST, sin ST. Habis dong ya. Sama ya, cuma beda tanda doang. Jadi ini habis ini. Ya, sama dengan 0. Nah, sama dengan 0 dia. Karena ini habis. Nah, udah musnah lah ya, biar nggak penuh-penuh amat tulisan. Jadi tinggal ini sisanya. Z, S kuadrat T, dikali 2ST. 2 kali S pangkat 3 kali T kuadrat. Dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat diakarin. 1 tambah S pangkat 4 kali T kuadrat. Jadi, itu do W do S. Tapi yang ditanya adalah do W do S dihitung di S-nya pi, T-nya setengah. Katanya gitu ya. Jadi apa? Ya udah masukin aja lah. Udahlah, hitung sendiri lah, ini mah gampang. Tinggal disubstitusi aja. S-nya pi, T-nya setengah. Oke? Kayaknya do W do T nggak usah dibahas ya. Gitu-gitu aja. Maksudnya yang beda apa? Yang beda ya kamu nurunin X-nya terhadap T, Y-nya diturunkan terhadap T, Z-nya kamu turunkan terhadap T. Bedanya di situ. Bedanya di situ. Ya. Bedanya di situ. Caranya serupa. Nggak perlu saya ulang-ulang terus. Oke? Sejauh ini ada pertanyaan dulu? Kak mau tanya, Boleh? itu yang di soal yang pi sampai setengah itu batasnya atau gimana, Kak? Itu bukan interval, itu titik. Itu koordinat. A, B itu koordinat. Oh, itu titik AB-nya ya? Itu Oh, iya, AB-nya. iya, iya. Itu bukan interval ya. Oh iya, siap, Kak. Sip. Ya, nanti do W do T ya bisa dihitung dengan cara yang serupa ya. Kak, maaf mau nanya, Kak. Boleh? Misalnya ini nggak disuruh nyatakan dalam S dan T, ini berarti kayak yang atas ini aja udah selesai gitu, kan? Tapi nggak bagus. Sebenarnya iya selesai sih selesai, tapi nggak bagus. Karena kebanyakan variabel jadinya jadi pusing yang baca. Ada X, ada Y, ada Z, ada S, ada T. Ya, pusing. Jadi sebaiknya dibuat dalam variabel yang jelas gitu ya. Dalam kasus ini variabel yang jelas adalah S dan T. Kenapa? Karena kamu menurunkannya terhadap S. Jadi kita menganggap sekarang fungsi W itu bergantung dari S dan T saja. Gitu. Jadi kita menganggapnya seperti itu. Jadi jangan ada X, Y, Z lagi kalau bisa. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, sip. Karena toh pada akhirnya nanti kita kan mau substitusi S-nya sama dengan Pi, T-nya sama dengan setengah. Kan kita nggak tahu X, Y, Z-nya berapa. Oke, jadi lebih baik diubah ke S dan T saja.
tanpa disuruh ya, maksudnya kalau misalkan ketemu soal serupa, nggak ada tulisan yang nyatakan jawaban Anda dalam S dan T, nggak ada tulisan itu, ya tetap kamu juga harus sadar sendiri gitu ya, harus dibuat ke dalam S dan T. Kayak gitu. Kayak kalau yang nomor sebelumnya, yang nomor 19 ya kamu harus sadar sendiri bahwa fungsinya harus dibuat, si hasil turunannya dibuat dalam variabel T saja, biar nggak campur aduk ya variabel. Kira-kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain atau komentar lain? Boleh? Nggak ada? Bentar. Oh, sebentar. Oke, sorry. Kita lanjut ke nomor 21 ya. Nah, ini sebenarnya masih tentang aturan rantai, cuman sekarang kalau kamu ingat ya di semester lalu, ini tentang laju yang berkaitan. Cuman sekarang laju yang berkaitan ya, ada ini terkait fungsi yang lebih dari lebih dari satu ubah. Ya. Di sini ya kita lihat aja dulu ceritanya gitu ya, ada pasir jatuh ke bawah sedikit demi sedikit dengan laju tersebut, dan setiap saat membentuk kerucut. Tuh. Tinggi pasirnya sekian, jari-jarinya sekian, laju pertambahan tingginya diberikan, kita ingin cari tahu laju pertambahan jari-jari kerucutnya. Jadi ini tentunya terkait dengan volume kerucut, gitu ya. Terkait dengan volume kerucut. Volume kerucut, saya namakan jari-jarinya R, tingginya H, gitu ya. Itu apa? Oh, yaitu sepertiga Pi kali R kuadrat kali H, ya. Nah, di sini yang saya ketahui apa? Oh, dV dt, ini kan laju perubahan volume terhadap waktu, itu adalah 2 cm per 3 per detik. Ini bertambah ya, jadi positif dV dt. Lalu apa lagi yang saya tahu? Ketika di sini R-nya 1, H-nya 3, ya, ketika jari-jarinya 1, dan tingginya 3, ini semua dalam senti, ya, semua dalam senti. Laju pertambahan tingginya berarti dH dt, ya, sama dengan 1. Yang ditanya dr dt, dr dt-nya berapa? Oke, berarti kita menganggap di sini si jari-jari dan tingginya bergantung dari T. Berarti kita bisa menentukan dV dt dengan cara menggunakan aturan rantai. Do V do R, dr dt, ditambah do V do T, do V do H, ini do ya, do H, dH dt. Mari kita hitung. Do V do R, 2/3 pi RH, dr dt, nggak tahu, tulis aja. Ya maksudnya nggak tahu fungsinya apa gitu. Yang kita tahu cuman angkanya doang, dan ini pun ketika titik yang spesifik. Jadi dibiarkan aja. Do V do H, ya sepertiga pi R kuadrat dikali dH dt. Tulis aja. Ya, mau disederhanain boleh. Jadi ini pi per 3-nya, pi per 3 kali R, keluarin lah, boleh. Ini kan jadi 2H dr dt ditambah R dH dt. Biar lebih enak dilihat. Ini dV dt ya. Sekali lagi ini dV dt. Ini dV dt. Nah, baru kita mulai mensubstitusi ya. Ketika kita punya apa? R-nya 1, H-nya 3, kita punya apa? dV dt-nya 2. Tadi R-nya 1, H-nya 3, 2 kali 3, 6. Ya. dr dt dicari. Terus apa lagi? R-nya 1, dH dt-nya 1. Berarti dr dt-nya bisa dicari dong? Bisa banget. Pindah ruas. Yuk. 6 per pi sama dengan 6 dr dt
ditambah 1. Berarti DRDT-nya 6 per pi dikurangin 1 dibagi sama 6. Ya. Satuannya apa? Sentimeter per detik. Selesai. Ya. Kira-kira kayak gitu ya cara mengerjakan. Untuk nomor 21. Saya rencananya mau beresin dulu semua, baru nungguin ini power sama nggak ngirim-ngirim soal kuis. Saya beresin dulu aja semua soalnya. Kayaknya dikit lagi bisa. Nggak masalah. Oke. Itu nomor 21. Ada pertanyaan dulu nggak untuk nomor 21? Nggak ada. Belum ada. Oke. Ya, silakan ke toilet kalau mau ke toilet. Tidak masalah. Jangan ditahan-tahan. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 23 sekarang ya. Kita lihat nomor 23 ya. Oke, 23 tentang bidang singgung. Oke, namanya kita mau menentukan persamaan bidang singgung, ya berarti kita mau menentukan persamaan bidang. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi sebelum UTS, ya di bab 10, ketika kita di bab 11 ya, ketika kita ngomongin persamaan bidang, kita butuh apa aja sih? Kita butuh satu buah titik yang ada di bidang, dan kita butuh vektor normal. Ya, waktu zaman dulu kan kayak gitu. Nah ini juga sama, kita butuh satu buah titik, titiknya sih udah dikasih, ya titik P, dan vektor normal. Vektor normalnya siapa? Vektor normalnya adalah nabla dari permukaannya. Tapi permukaannya kita harus tuliskan dia dulu secara implisit, gitu ya. Jadi permukaannya kita ingin tuliskan dia sebagai F besar X, Y, Z sama dengan 0. Kita buat sama dengan 0. Jadi sini sebagai contoh kita akan lihat 23A. Oke, XZ sama dengan Y, berarti kita bisa bikin Fx, YZ-nya, si fungsi permukaan. XZ dikurangi Y, jadi dia sama dengan 0. Maka dari itu nabla dari F kita adalah apa nih? Turunkan terhadap X, berarti Z doang. Turunkan terhadap Y, berarti min 1. Turunkan terhadap Z, berarti X doang. Nah, setelah itu, vektor normal kita adalah nabla F yang kita substitusi di titiknya. Jadi nabla F yang kita substitusi di titik yang diberikan. 1, 2, 2. Kita akan punya 2, min 1, 1. Sehingga persamaan bidangnya, persamaan bidang singgung, itu adalah nabla F yang kita hitung di titik tersebut. Ingat, ini vektor normal kita ya. Dot sama X min 1, Y min 2, Z min 2, sama dengan 0. Ya, ini kan seperti yang kita sudah pelajari dulu waktu di bab 11 ya. Vektor normal didotkan dengan vektor yang ada di bidang. Dengan X, Y, Z itu di titik di bidang. Gitu. Oke, jadi kita punya apa nih? 2 min 1, 1, dot, X min 1, Y min 2, Z min 2. Sama dengan 0. Oke, sederhanakan sendiri lah ya. Tinggal di dot produk dan lain sebagainya. Oke lah, ya udah, saya hitung aja deh, nggak apa-apa. 2 kali X min 1 dikurangi Y min 2 ditambah Z min 2 ya. Jadi 2X min 2 min Y plus 2 plus Z min 2. Artinya 2X min Y plus Z sama dengan 2. Ini persamaan bidang singgung yang diinginkan. Baiklah, kira-kira seperti itu bidang singgung. Ada pertanyaan dulu?
Kayaknya gampang ya, cukup jelas ya. Istilahnya ini kayak tinggal masukin rumus doang kalau ingat rumusnya. Nggak masalah. Kita coba lihat nomor 25 ya. Oke, ini terkait tentang diferensial. Nah, untuk diferensial itu sendiri sebenarnya ini mirip-mirip juga ya dengan bidang singgung tadi gitu ya. Mana sih ini? Nomor 25A yang kita mau lihat. Jadi di sini tadi kita ingat persamaan bidang singgung itu nabla F yang dihitung di titik tertentu gitu ya, X0, Y0, Z0, didotkan sama X min X0, Y min Y0, Z min Z0, gitu ya, sama dengan 0. Nah, X min X0, di sini kita bisa nyatakan dia sebagai diferensial dari X, gitu ya, atau selisihnya. Gitu ya. Dan ini adalah, ya mungkin kita bisa menuliskan dia sebagai delta X dulu ya, ini kan selisih dari X, ini selisih dari Y, dan ini selisih dari Z, ya, delta Z. Nah, maka dari itu sebenarnya ini kita bisa jabarkan apabila bentuknya Z sama dengan fxy gitu ya. Di sini kan semua soalnya bentuknya Z sama dengan fxy. Maka dari itu kita bisa tuliskan dia sebagai Z dikurang fxy sama dengan 0. Dan ini adalah fungsi f besar kita di fxy Z gitu. F besar, beda ya sama f kecil ya. Nah, berarti nabla f-nya apa? Nabla f besar maksud saya. Ya berarti ini minus f kecil x gitu ya, dihitung di xy, minus f kecil y dihitung di xy sama 1 ya. Jadi kita masukkan di sini. Oh, ini x0 ya 0 maksud saya. 1 dot sama delta x, delta y, delta z gitu ya saya tulisnya sekarang. Dan pada akhirnya kamu bisa jabarkan di sini sehingga kamu akan punya delta z. Ini akan sama dengan, ini bukan delta z, sorry. Ini harusnya pakai diferensial, saya salah. dx, dy, dz. Jadi nanti pada akhirnya dz kamu akan diperoleh sama dengan, ini bisa kamu gabungkan lagi. Jadi nabla f kecil dx 0, y 0 didotkan sama dx, dy. Kalau kamu peka ya dari tadi ya, kita ngobrolin tuh pakai nabla f terus ya. Ya, dari turunan berarah gitu ya. Turunan berarah tuh apa? Nabla f didotkan sama arahnya, gitu kan? Aturan rantai. Ini tuh sebenarnya nabla w kalau kamu lihat. Nabla w didotkan sama apa? dx dt, dy dt sebenarnya. Ya. Jadi sebenarnya nabla ini tuh wah kepake terus ya ke belakang gitu ya. Aturan rantai pakai itu. Terus tadi bidang singgung ya. Nabla f didotkan sama apa? X min X0, Y min Y0, Z min Z0. Sekarang diferensial, ya ini, nabla F didotkan sama DX, DY. Gitu. Bedanya itu. Nah, tapi yang kita perlu ingat, delta Z ini tidak sama dengan DZ. Ya. Ini hanya dekat dengan DZ. Ya. Jadi semoga bisa dilihat hubungannya bahwa nabla F itu powerful ya, bisa dipakai kemana-mana. Oke, sekarang kita balik ke perhitungannya ya, karena perhitungannya sendiri itu nggak terlalu asik ya, cuman masukin rumus dan selesai sebelumnya. Jadi kita punya apa ini? Kita langsung masukkan saja. Ini titiknya berapa? Titiknya yang mudah dihitung dong ya, yang di 0,0. Jangan pilih yang ini, susah hitung. Pilihnya yang ini. Tapi di sini kita bisa hitung dulu dx-nya berapa, dy-nya berapa. dx itu selisih x, kita hitung kita dapatnya 0,2, dy selisih y, ya minus 0,1. Kita punya apa nih turunannya? Waduh, saya harus kotret dulu kayaknya ya di bawah ini ya. Nabla f x, y
Itu apa? Turunan terhadap X berarti 3E pangkat 3X plus Y kuadrat, koma, turunan terhadap Y berarti 2Y dikali E pangkat 3X plus Y kuadrat gitu ya. Kalau disubstitusinya sekarang berarti di mana? Di 0,0 katanya. Gitu ya. Berarti kita punya 3,0. Didotkan dengan 0,2. Nah, saya pakai titik aja ya. Minus 0,1. Ya, jadi diferensial kita adalah 0,6 ya. Hasilnya. Sangat gampang. Kalau sudah tahu rumusnya. Ya, sisanya bisa dicoba ya. Ini tinggal masukin rumus aja, kurang rame ya. Ya, ada pertanyaan dulu sejauh ini? Kamu mau nanya? Boleh. Diferensial yang kan ada satu rumus yang kayak yang fx0, y0 ditambah fx ini ada yang fxy hampiran dari fx0, y0 ditambah fx dari x0, y0 kali dx ditambah fy kali x0 min y0 dy. Itu dipakainya pas kapan, bedanya yang sama ini Kak? Ini sama. Delta Z ini kan sebenarnya delta Z ini kan selisih ya. Selisih dari F yang kamu hitung di Q dengan F yang kamu hitung di P. Sekarang kalau kamu pengen menentukan F yang dihitung di Q, ya dia dekat dengan F yang dihitung di P ditambah dengan ini diferensialnya gitu ya. Diferensialnya apa? Ya fx 0,0 kali dx tambah fy 0,0 kali dy. Ini kalau kamu jabarin itu rumus yang kamu baca ya. Itu kan dot product sama aja. Oh, berarti kalau kalau yang bawah ini misalnya ditanyainnya kalau misalnya ditanya diferensial aja, kalau perubahan nilai atau diferensial aja berarti pakai yang itu, yang DZ aja. Kalau DZ ini artinya diferensial. Ini artinya delta Z, artinya perubahan nilai. Kalau yang ini ya FQ. Misalkan saya pengen ngitung, wah ini saya pengen hitung F 0,2 minus 0,1. Kan nggak gampang gitu ya ngitungnya ya. Makanya saya pakai hampiran, pakai diferensial namanya. Oh, oke Kak, terima kasih Kak. Ya, jadi ini cuma bolak-balik rumus doang. Oke. Ya, silakan ada pertanyaan lain. Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan ke nomor 26, ya, tentang polinom Taylor. Untuk polinom Taylor juga, gimana ya? Rumus doang, gitu. Maksud saya rumus doang tuh gini. Sebenarnya rumusnya nggak beda jauh dengan yang sebelum-sebelumnya, gitu ya. Polinom Taylor, diferensial, persamaan bidang singgung, itu semuanya berkaitan. Ya, semuanya berkaitan. Polinom Taylor yang kita bahas di sini untuk fungsi dua kubah, nah dua kubah aja, yang tiga kubah dan seterusnya nggak dibahas. Ini polinom Taylor orde 1 dan orde 2 saja yang dibahas. Orde selanjutnya yang lebih tinggi nggak dibahas. Untuk polinom Taylor orde 1 itu sama saja dengan persamaan bidang singgung sebenarnya. Itu sama saja dengan persamaan bidang singgung. Jadi polinom Taylor orde 1 itu saya namakan T1 gitu ya. Dihitung di XY. Ini berpusat atau di sekitar titik A, B gitu ya, misalkan ya. Ini pusatnya di A, B gitu ya, pusat polinom Taylor. Nah, yang saya lakukan adalah saya hitung dulu fungsi f-nya. Ini polinom Taylor orde 0 ya. Ditambah polinom Taylor orde 1 itu nambah f dihitung di A, B dikalikan dengan vektor x min A, y min B ya. Selesai. Persamaan bidang singgung. Lalu untuk polinom Taylor order 2, ya ini kamu bisa lihat polanya sebenarnya. Jadi ini sebenarnya polinom Taylor order 1
ya, saya nggak mau tulis ulang, sama aja. Ditambah, biasanya kalau polinom Taylor kan ada 1/2 faktorial gitu ya, waktu zaman dulu belajar deret ya. Ini juga ada 1/2 faktorial atau setengah. Dikalikan sama, nah ini fxx, ya turunan orde 2, ya pasti. Dihitung di A, B, dikalikan x min A dikuadratkan, gitu ya. Ditambah 2 fxy, nah saya tulis di bawah aja ya, menurun aja. Tambah 2 fxy, dihitung di A, B, dikali X min A, Y min B. Ini kan campuran ya. Ditambah FYY, dihitung di A, B, dikali Y min B dikuadratkan. Itu polinom Taylor order 2. Ya. Oke, mari kita hitung. Itu rumusnya sudah ada, sebenarnya tinggal dimasukin aja sih. Ya, rumusnya sudah punya. Kita coba hitung P1 ya, seberapa lama saya niat hitung ini ya. Kita coba lihat. Nah, berarti saya harus cari turunannya sampai order 2 ya. Oke, saya cari dulu deh, nabla F-nya dulu deh. Saya turunkan terhadap X, saya punya X dibagi akar X kuadrat tambah Y kuadrat, dan turunkan terhadap Y dibagi akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Saya hitung di titik 3,4. Karena diberikan di soal seperti itu ya. Jadi kita punya 3/5, 4/5. Simpan. Turunan kedua, order 2 ya. Wah, harus pakai aturan hasil bagi ya. Akar X kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi X dikali X per akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya, ini U per V ya. Dibagi X kuadrat tambah Y. F Y sama, cuma nuruninya terhadap Y. Y dibagi akar X kuadrat tambah Y kuadrat dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat. Fx-Y. Oke, kita menurunkan Fx terhadap Y. Nah, ya berarti X-nya diabaikan saja sebagai konstanta. Turunkan itu terhadap Y. Berarti XY dibagi, nah ini dikali min setengah. Nah, pelan-pelan deh, pelan-pelan. Ini kan X-nya konstan. Oke, kali turunan dari X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat minus setengah, jadi minus setengah. X kuadrat plus Y kuadratnya jadi pangkat minus 3/2, dikali turunan dalamnya itu 2Y, gitu ya. Jadi kamu akan punya minus XY dibagi akar itu, bukan akar itu, X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat 3/2. Wow, udah lelah. Sekarang kita mau hitung dia di 3,4. Ini akar X kuadrat plus Y kuadrat jadi 5, gitu ya. 5, ini 3 kali 3, 9/5 dibagi 25. Berapa tuh? Hah, berapa nih? 16/125 ya. Nah, saya turun sedikit biar agak lega. FYY di 3,4 adalah, nanti bantuin ngitung ya, kalau ada yang salah itu ngomong ya. Bantuin ngitung pakai kalkulator boleh lah. Saya nggak pakai kalkulator, jadi mungkin salah ngitung. 16/5, kayaknya saya salah ngitung, 25. Bener, per 25. Jadi ini 9/125. Sedangkan fxy di 3,4 itu adalah minus 3 kali 4 dibagi 125. Itu minus 12/125. Udah lengkap. Mari kita masukkan ke polinom Taylor kita. Polinom order 1 dulu. Berarti ini F3,4 ditambah nabla F di 3,4 dikalikan dengan
X min 3, Y min 4 ya, dot product. F34 itu 5. Ya. Kan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Tambah, ini berapa sih tadi? 3/5, 4/5. X min 3, Y min 4. Berapakah gerangan? 5 ditambah, saya nulisnya gini aja ya, 3/5 kali X min 3 ditambah 4/5 kali Y min 4. Gitu aja ya saya nulisnya, nggak dijabarin. Karena kan di sini saya ditugaskan untuk menaksir ini ya, F31/10, 39/10. Ya. Jadi kita mau menaksir nilai itu. Nah, hampirannya kita bisa hitung dengan menggunakan polinom Taylor yang kita substitusikan nilai tersebut. Tapi hanya hampiran ya, bukan nilai asli ya. Jadi 5 ditambah 3/5 dikali 31/10 kurang 3, 1/10. Ditambah 4/5, ini 39/10 kurang 4, minus 1/10. Berapa nih? 5 ditambah 3/50 dikurangi 4/50. Waduh, 249/50 ya berarti ya jadinya. Semoga tidak salah hitung. Tapi belum beres. Orde 2, P2. Ya, P2 itu P1, kan tadi ya, udah ya. Ini saya salin ulang. Ditambah setengah dikali fxx, berapa fxx ya? 16/125. Dikali x min 3 dikuadratin. Tambah 2 kali fxy, minus 12/125. Kali x min 3, y min 4, ditambah FYY. FYY-nya 9/125. Dikali Y min 4 yang dikuadratkan. Oke. Ya, kita rapikan dulu. 5 tambah 3/5 X min 3, tambah 4/5 Y min 4, tambah 8/125. Saya bagi 2 dulu ya. X min 3 kuadrat, kurangi 12/125, X min 3, Y min 4, ini nggak bisa bagi 2 lagi. 9/250 berarti ya. Udah lah ya, capek saya. Jadi kalau saya mau ngitung F31/10, 39/10, saya bisa hampiri dengan polinom Taylor order 2 yang dihitung di titik tersebut, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Yang segini kan sudah dihitung tadi. Ya, ini kan polinom Taylor order 1. Jadi 249/250 ditambah 8/125 dikali 1/100, ya, 1/10 yang dikuadratkan, dikurangi ini 1/10, yang ini jadi 1/10, yang ini jadi minus 1/10, jadi plus 12/125 kali 1/100 ditambah 9/250, ini minus 1/10 yang dikuadratkan. Nah, hitung sendirilah, males saya. Ya, Kak, bisa maksudnya dilanjutkan. 249/50 apa 250, Kak? Karena di atasnya 50. Yang mana? Yang ini? 249 yang bawahnya 249/50 juga berarti. Tapi di situ 249/250. Oh ya, maaf, terlalu semangat. Terima kasih, Ralat. Ya, begitulah. Betul, saya salah. 249 dibagi 50 ya. Itu hasil yang dari P1 ya tadi ya. Kira-kira kayak gitu. Untuk polinom Taylor. Oke, gimana? Ada pertanyaan dulu? Nggak ada.
Sebenarnya ya, kalau kamu lihat-lihat dari tadi tuh saya cuma masukin rumus doang nggak sih? Sekarang ya maksud saya kalau buat kalian yang jago ngapalin rumus mah bab ini gampang menurut saya. Kalau nggak terlalu seneng ngapalin rumus, coba dicari hubungannya. Kayak tadi, saya bukan orang yang jago ngapalin rumus ya, tapi saya bisa ngelihat, oh ini ada nabla F dikali dengan apa. Terus kalau pakai aturan rantai, oh itu nabla dari sesuatu dikali dengan yang lain lagi. Aturan apa? Turunan berarah. Itu nabla F dikali sama arah gitu. Jadi kayak coba cari hubungannya setiap konsep kalau bisa. Oke, kita masuk ke topik terakhir ya, yaitu tentang maksimum minimum. Kita lihat nomor 27. Di sini ini terkait uji turunan kedua ya. Uji turunan kedua. Di sini yang mau kita bahas adalah 27C. Di sini kita punya masalah memaksimumkan atau meminimumkan, namun tidak ada batasnya. Ya, ini nggak dikasih batasnya. Berarti titik kritis yang akan kita diskusikan di sini adalah titik stasioner. Titik stasioner itu adalah titik di mana turunannya 0. Ya, waktu yang kayak zaman dulu sama persis. Cuma sekarang turunannya apa? Turunannya itu ya berupa nabla, gitu ya, nabla F. Berarti kita ingin menentukan titik, semua titik yang membuat nabla F-nya menjadi vektor 0. Artinya apa? Turunan parsial pertamanya semuanya harus 0. Kita cari aja turunan parsial pertama, ya. Apa itu? Ini adalah minus Y pangkat X. Lalu untuk terhadap Y, kita akan punya E pangkat Y dikurangi E pangkat X. Ya. Dan kita mau semuanya 0. Oke, dari persamaan pertama. Kita bisa peroleh ini Y-nya yang 0, atau E pangkat X-nya yang 0. Tapi yang ini tidak mungkin, gitu ya. Karena nilai dari eksponen ya tidak mungkin 0, tidak mungkin negatif, hanya bisa positif saja. Berarti kita hanya menggunakan kasus yang ini, ya, yang Y sama dengan 0. Kita substitusikan ke persamaan kedua. E pangkat 0, 1. 1 min E pangkat X sama dengan 0. Berarti E pangkat X-nya harus 1. Oh, artinya X-nya 0 juga. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan kita punya satu buah titik stasioner, yaitu 0,0. Ya, 0,0. Nah, selanjutnya untuk menentukan jenis titik kritisnya, kita akan menggunakan yang dinamakan diskriminan, D besar. Itu apa isinya? Oh, itu turunan kedua, fxx dikali fyy dikurangi fxy yang dikuadratkan. Ya. Waduh, kalau gitu kita hitung dulu turunan keduanya ya. Apa tuh? Ini minus, masih sama ya. Fxy-nya. Ini minus E pangkat X. FYY-nya hanya E pangkat Y saja. Berarti diskriminan kita adalah minus Y E pangkat X dikali E pangkat Y minus E pangkat X yang dikuadratkan. Atau kita bisa tuliskan dia sebagai minus Y E pangkat X plus Y, gitu ya. Saya gabungin aja ya pangkatnya, ya, biar praktis bacanya. Dikurangi E pangkat 2X. Gitu kan? Ini diskriminan kita, dan kita akan substitusikan titik stasioner yang kita punya, yaitu 0,0. Berarti ini habis, sisanya adalah minus E pangkat 0. Itu minus 1. Karena diskriminan kita negatif, berarti titik 0,0 merupakan titik pelana ya, atau saddle point. Titik pelana. Gitu. Ya, detailnya bisa dibaca sendiri ya. Ini kan harusnya udah dijelaskan ya. Kalau diskriminannya negatif itu titik pelana, diskriminannya positif, terus fxx-nya positif, itu apa tuh? Minimum lokal. Ya, kalau fxx-nya negatif berarti maksimum lokal. Ya, bisa dilihat lagi ya uji turunan kedua.
Ada pertanyaan untuk nomor 27? Nggak ada. Oke, mari kita lihat nomor terakhir, 28B ya. Nah, di sini bedanya apa sama nomor 27? Bedanya ada batas, gitu ya. Di sini kita diberikan, kita pengen menentukan maksimum minimum, tapi batasnya diberikan, ya, ada daerahnya, ya, nggak sembarangan. Kita lihat 28. Pertama-tama, berarti titik kritisnya apa aja? Titik kritisnya ada titik stasioner, titik singular, sama titik batas di sini ya. Bukan ujung selang lagi ya, karena ini 2 dimensi, ya, jadi saya nyebutnya titik batas. Titik singular di sini nggak ada. Ini fungsinya terdiferensial, ini polinom. 28B ini polinom, aman. Titik stasioner caranya kayak tadi. Kita cari nablanya, kita buat 0. Oke, kita kerjain titik stasioner dulu ya, yang udah tahu ya caranya. Apa tuh? Oke, 2x tambah y min 6. Terus ini apa? X plus 2y. Udah ya? Ini sama dengan 0, sama dengan 0. Dari persamaan kedua, kamu akan punya X-nya sama dengan minus 2Y. Berarti kalau saya substitusikan ke persamaan pertama, saya akan punya minus 4Y plus Y min 6 sama dengan 0. Minus 3Y-nya sama dengan 6. Berarti Y-nya minus 2. Oh, kalau Y-nya minus 2, berarti X-nya 4. Ya, karena X-nya minus 2Y. Jadi kamu punya titiknya hanya satu, titik stasioner, yaitu minus 2,4. Nah, sekarang kita lihat dulu daerah S kita. Daerah S kita, ini kebetulan gampang digambar, kita gambar aja lah ya. Ini dari 0 sampai 5, min 3 sampai kira-kira aja kayak gini. Ini daerah S kita nih. Nah, titik stasionernya ada di dalam nggak? Kalau nggak ada di dalam S, ya kita nggak usah peduliin. Kalau ada di dalam S, nanti kita cek. Ternyata ada di dalam S ya, karena ini min 2,4 ya, kira-kira di sini lah ya. Nah, ini titik stasioner kita. Tapi kita belum beres. Kita mau menentukan titik-titik yang ada di batas-batasnya. Sekarang, ini saya hapus dulu, agar lebih enak dilihat. Daerah S kita bentuknya persegi panjang. Berarti ada 4 kurva yang membatasi persegi panjang. Di sini ada 4 garis lebih tepatnya. Ada sumbu X, bukan garis, maaf, tapi ruas garis di sini. Ada sumbu X, yaitu Y sama dengan 0. Ini ada garis Y sama dengan min 3. Ada sumbu Y, artinya X sama dengan 0. Dan ada garis X, ruas garis X sama dengan 5. Jadi kita akan melihat 4 kasus di sini. Oke? Ya. Oke, kasus pertama. Kasus pertama, ya terserah sih mau ngambil yang mana. Ya, misalkan saya mau ambil yang gampang dulu lah, Y sama dengan 0. Ini ruas garisnya berarti ada batas untuk X-nya. Ini batas untuk X-nya adalah dari 0 sampai 5. Berarti kita bisa substitusi ke fungsi F kita. Ya, jadi F, X, 0. Ya. Jadi kita akan punya X kuadrat min 6X tambah 2. Dan ini bisa kita ya namakan aja fungsi G gitu ya, yang hanya bergantung dari X. Dan di sini kita punya 0, X-nya dibatasi dari 0 sampai 5. Berarti ini sebenarnya apa? Kita nyari maksimum minimum, tapi fungsinya jadi satu variabel. Ya gampang dong, gitu ya. Waktu zaman dulu kan kayak gitu ya, waktu semester lalu. Ya berarti ada titik apa dulu, ujung selang lah. Berarti ini kan ketika X-nya 0 dan X-nya 5. Terus titik singular, nggak ada ya. Tidak ada. Kenapa nggak ada? Karena dia polinom punya turunan di mana-mana ya. Lalu titik stasioner. Itu ketika turunannya 0, berarti saya cari G aksen X, itu 2X min 6.
Kita buat sama dengan 0, berarti X-nya 3. Udah, dapat nih. Berarti ada 3 titik yang kamu dapatkan di kasus pertama, yaitu 0,0, 3,0, 5,0. Lalu apa yang kamu harus lakukan selanjutnya? Ya, lanjut kasus kedua. Apa? Yang gampang dulu lah, X 0. Ketika Y-nya dari min 3 sampai 0. Kamu akan punya fungsi apa? Fungsi F 0 Y. Apa tuh? Apa ya? Y kuadrat plus 2. Udah gitu doang. Ya. Dengan syarat ini. Ya. Kamu namain apa fungsinya? HY. Misalkan. Sama. Dari titik ujung selang, titik stasioner, titik singular, bla bla bla. Dan kamu lakukan itu untuk 4 kasus yang kamu punya. Saya nggak mau lanjutin. Ya. Intinya seperti itu. Ya. Dan apa yang kamu lakukan selanjutnya? Kamu lakukan, ya kamu cek yang mana yang paling gede gitu ya. Yang paling gede jadi nilai maksimum, yang paling kecil jadi nilai minimum. Kan nanti kan terkumpul banyak sekali titik kritisnya. Jangan lupakan titik stasioner. Nanti kamu cari yang mana yang paling gede, yang mana yang paling kecil. Ya, substitusikan ke fungsi F yang kamu punya. Dan itu akan menjadi nilai maksimum dan nilai minimum yang kamu inginkan. Gitu ya. Jadi saya nggak lanjutin ya. Jadi kamu cari untuk kasus ketiga dan kasus keempatnya sendiri. Kasus keduanya aja belum beres. Kamu cari, kamu lanjutin sendiri ya. Oke, ada pertanyaan dulu sejauh ini? Kamu mau tanya, Boleh. berarti yang nomor 28 ini kan nanti ketemu titiknya banyak banget, Kak. Itu emang harus disubstitusiin ke F awal, terus dibandingin ya, Kak? Iya. Kalau enggak, gimana cara tahu maksimum minimum? Oh, oke, Kak. Kan kamu pengen nyari yang mana yang paling gede, yang mana yang paling kecil. Itu. Oke. Ada pertanyaan lain sejauh ini? Tidak ada. Serius. Nggak ada. Udah nggak ada. Oke. Kalau gitu, saya dapat kabar gembira. Data kuisnya tidak jadi. Power somanya lupa bikin soal. Katanya. Jadi kuisnya tidak jadi aja katanya. Yeay, bahagia dong. Yeay. Yeay. Oke, ya udah. Yeay. Jadi masih di record ya. Kalian ngomong ye gitu masuk YouTube. Ini saya stop dulu.